Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kualat losang Kaisang ya, PSI besar itu cuma mimpi. Memang sih hitung-hitunganmu tahun 2029 PSI diperhitungkan, tapi bukan hitung-hitunganmu yang benar. Hitung mundur aja, kan begitu kan? Maksudnya dihitung mundur. Countdown gitu kan, sampai akhirnya meledak lah, hancur deh ya. Ini memang usil ya orang-orang kepada partainya Kaisang ya, terutama ya setelah simbolnya itu ya mawar diganti dengan gajah ya. Apakah ini usulan dari siapa persisnya ya, kenapa partai mawar itu diganti dengan gajah? Kalau dulu tahun 98 itu pemirsa ada namanya Operasi Mawar. Operasi Mawar, tapi banyak orang yang akhirnya tidak kembali sampai hari ini. Tapi mungkin berbedalah ya, Mawar itu mekar. Kalau gajah, rakusnya bukan main ya. Apalagi kalau gajahnya berdirinya kayak partainya Kaisang itu, bukan gajah duduk. Atau seperti gajah Ganesanya ITB atau orang India. Ya, kalau gajah itu kabarnya itu bijaksana. Nah, ini satu judul berita hari ini, pemirsa. Ya, Kaisang bisa kualat, PSI besar cuma mimpi. Lah, kenyataannya apa? Ya, kimpes. Ya, bukannya gajah yang gede seperti itu, tetapi mungkin menjadi partai yang semakin kerdil. Ini didasarkan pada berita dari gelora.co. Dan ini pemerhati politik dan kebangsaan yang memang terkenal cukup kritis kepada keluarganya Jokowi, yakni ADM Masardi, yang meyakini bahwa Partai Solidaritas Indonesia di bawah kepemimpinan Kaisang Pangarep tidak akan menjadi partai besar yang diperhitungkan di pemilu 2029. Sebab Kaisang bukan orang yang kompeten dalam politik. Tapi kan ada bapaknya, ada Jokowi yang sudah berjanji akan all out untuk membesarkan partai politik ini. Gimana dong kalau itu? Ya Jokowi mungkin ngomongnya begitu, tapi kan Jokowi juga punya penyakit kulit yang nggak sembuh-sembuh. Bahkan menurut analisisnya, kalau dia itu di suplemen pakai suntikan steroid dosis tinggi, mungkin malah dia harus berjuang untuk antara hidup dan mati, kan begitu. Jadi berat memang PSI ini. Duit banyak, tapi duit di mata orang-orang penjilat itu kemungkinan bocornya bukan main. Ya, habis bisa frustasi sendiri. Nih, coba kamu ngembangkan, bikin cabang baru PSI di kabupaten mana. Coba disusun proposalnya. Ya, minta 100 miliar. Kira-kira kalau dikasih 100 miliar bisa jadi partai besar nggak? Habis itu oleh orang-orang yang diserai uang itu. Digondol, didodol kayak tikus gitu. Semua penjilat itu sangat rakus terhadap duit. Pasti itu. Semua penjilat itu rakus pada duit. Ya. Dan inilah yang tampaknya problem paling berat yang dihadapi oleh partainya Kaisang. Nah, ini dikatakan oleh Dimas Sardi ya. Selain juga semua orang tahu, elit PSI cuma penjilat. Tuh. Dan sekali lagi, semua penjilat pasti rakus terhadap duit. Kalau dia dikasih duit banyak, dan ngerti kan dari mana asalnya duit ini? Hasil korupsi juga kan? Nah, karena itu mungkin malah bagus. Ada pikiran bagus dari elit-elit PSI itu. Duit hasil korupsi harus dikorupsi. Ya kan? Artinya duit itu sama dengan nol, tidak melahirkan prestasi apa-apa. Ya kan? Itu kata Adi Masardi di hari Selasa kemarin. Ini gelora.co melalui wawancara via telepon ya. Apalagi kata Adi Masardi, Kaisang tersandra kasus di KPK. Pernah dilaporkan terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dari grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan ya.
Ini yang dilaporkan kalau tidak salah oleh Dr. Ubaidillah Badrun, dosen UNC, yang memang sampai hari ini kayaknya konsisten terus gitu kan. Walaupun sudah dipreteli itu jabatannya, katanya kan begitu, tapi masih oke. Dan ya penampilannya sih saya lihat tuh tenang banget tuh, Ubaidillah Badrun itu. Tapi pendiriannya kayak gunung, nggak bisa digeser. Nah, menurutnya, ya ini saya lanjutkan beritanya pemirsa, Kaisang bisa kualat akibat politik sandera dengan cara menginjak-injak supremasi hukum yang dulu dilakukan Jokowi. Kaisang dan PSI akan langsung tamat kalau ada lawan politik yang main mata dengan KPK. Ya, ini kalau Jokowi memang sudah sakit-sakitan, sudah tidak bisa ngontrol, ya pada akhirnya ya KPK mungkin sudah liar. Siapa cari bos baru yang bisa mengasih posisi aman untuk jabatan berikutnya dan sebagainya, ya gampang sekali. Ya, ketua partai dipanggil oleh KPK dalam kasus korupsi, maka partai itu langsung anjlok. Ya, dulu P3 ketika dipegang oleh Romi, ya Romi ditangkap oleh KPK, tangkap tangan, langsung hambiar itu P3. Dan sekarang malah keluar dari parlemen. Padahal itu partai dulu adalah partai yang dibanggakan oleh umat Islam. Tetapi dijatuh kepada tangan-tangan yang rakus, ya, yang menjilat Jokowi. Dulu Romi juga sering makan bersama dengan Jokowi, tapi pada akhirnya ketika misinya Jokowi udah selesai, Romi tidak perlu lagi, tidak diperlukan lagi, ya depa aja. Ya memang bagusnya begitu sih, para penjilat itu kalau perlu didepain aja. Ngapain gitu kan? Karena penjilat itu memang menjadi sampah. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.